menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin disilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Yang Mulia Bapak Dr. Andes Arifin SHMH. Yang kami hormati Bapak Ibu Hakim Tinggi, Hakim Ad Hoc dan Hakim Non Palu Pengadilan Tinggi Bengkulu. Yang kami hormati
Ketua Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu. Yang kami hormati Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Bengkulu. Yang kami hormati pejabat struktural, fungsional, pelaksana dan P3K Pengadilan Tinggi Bengkulu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, hidayat dan karunia jualah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di ruangan Subekti dalam rangka penandatanganan fakta integritas dan komitmen bersama Pengadilan Tinggi Bengkulu dan para ketua Pengadilan Negeri Sewilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu. Salawat teriring salam tak lupa tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang insya Allah akan terus beristiqomah hingga akhir zaman. Bapak, Ibu dan hadirin sekalian, marilah kita buka acara kita dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengucapan fakta integritas oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu diikuti oleh seluruh peserta. Hadirin dimohon berdiri. Fakta integritas. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Dr. Andrus Arifin SH.M.Hum. Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa 1. Saya tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau kelompok tertentu, menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada saya karena jabatan dan kedudukan saya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 2. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pengadilan melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan, dan akuntabel untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antara pribadi baik di dalam maupun di luar lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pengadilan sesuai kode etik dan pedoman perilaku hakim dan atau peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. 3. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam fakta integritas ini, saya bersedia dikenai sanksi seberat-beratnya. Bengkulu, 6 Januari tahun 2026. Hadirin disilakan duduk kembali.
penandatanganan fakta integritas dan komitmen bersama dimulai oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Bapak Dr. Andes Arifin SH.MH.
sambutan dan amanah oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu kepada Bapak Dr. Andes Arifin SHMH. Kami persilahkan. Ini sudah belum ya? Nanti kalau sudah pas azan kita berhenti sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ibu para hakim tinggi, Bapak Ibu para hakim ad hoc pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, demikian juga para hakim justisial. Yang saya hormati Bapak Panitra, Bapak Sekretaris, para pejabat struktural dan fungsional, seluruh aparatur sipil negara Pengadilan Tinggi Bengkulu dan P3K serta tenaga honorer. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu para Ketua Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu yang telah berkenan hadir jauh dari tempat tugasnya. Serta yang saya muliakan Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Bapak Ibu yang saya hormati, walaupun Bapak Ibu terutama ketua pengadilan, para ketua pengadilan yang datang dari jauh, saya mengapresiasi perjalanan Bapak Ibu, tetapi perlu diingat bahwa kegiatan hari ini, yakni penandatanganan fakta integritas ini, bukanlah sekedar agenda rutin atau formalitas seremonial yang kita laksanakan setiap awal tahun. Fakta integritas ini merupakan pernyataan kesungguhan kita untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, profesionalisme, akuntabilitas, serta penolakan terhadap segala bentuk penyalahgunaan wewenang. Ini adalah ikrar moral, komitmen etik, sekaligus kewajiban hukum yang melekat pada diri kita sebagai insan peradilan. Penandatanganan fakta integritas ini juga merupakan bagian integrasi dari reformasi birokrasi. Kita tentu tahu semua ini. Dan juga pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, serta pelaksanaan visi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung, yang kita harapkan kita akan mencapai peradilan yang agung itu setidak-tidaknya pada tahun 2035, berarti tinggal 9 tahun lagi ya. Karena itu kita menandatangani fakta integritas ini tentu dengan hati dan kesadaran penuh sebagai bentuk kesetiaan kita terhadap amanah jabatan dan tanggung jawab kepada negara, bangsa, dan juga para pencari keadilan. Integritas adalah sebagai pilar kehormatan peradilan. Kita semua memahami bahwa bertugas di lembaga peradilan ini bukanlah sekedar pelaksanaan prosedur hukum. Terutama teman-teman para hakim tentu paham maksudnya. Tetapi juga merupakan pengabdian kita terhadap nilai keadilan. Masyarakat memandang hakim dan aparatur peradilan
sebagai figur yang menjunjung tinggi moralitas dan kebenaran. Sekecil apapun pelanggaran integritas akan berdampak besar pada kepercayaan publik. Oleh karena itu saya kembali menekankan nilai-nilai yang wajib kita pegang teguh sebagai insan peradilan. Nilai-nilai tersebut yakni kejujuran dan keteladanan dalam sikap dan perbuatan. Jadi saya ulangi, dalam sikap dan perbuatan. Bukan hanya di kantor kita, bukan hanya di ruang sidang bagi Bapak Ibu yang bersidang di pengadilan negeri, tetapi juga dalam sikap perbuatan di luar persidangan. Yang berikut, kita harus memegang teguh independensi dan imparsialitas dalam menjalankan tugas. Dan kita harus profesional serta tertib administrasi dan akuntabel dalam pekerjaan. Integritas ini bukan sekedar slogan Bapak Ibu, tetapi harus tercermin dalam perilaku setiap aparatur peradilan, dari pimpinan hingga pelaksana teknis. Tadi waktu Bapak Ibu para ketua PN mampir di tempat saya, sudah saya sampaikan bahwa apalagi dengan kabar yang belakangan ini, yang terakhir ini, maka kita harus meningkatkan dua hal. Pertama, jaga kesehatan agar kita bisa menikmati perjalanan karir. Yang kedua, menjaga kode etik agar jangan sampai tunjangan jabatan nanti terputus. Untuk penegasan, kami ulangi, penegasan kepatuhan disiplin dan kode etik. Ini mohon MC diberitahu kalau sudah itu ya. Untuk menjaga martabat peradilan, Bapak Ibu, disiplin dan kepatuhan pada kode etik ini merupakan fondasi utama. Hakim terikat pada kode etik dan pedoman perilaku hakim, sementara aparatur peradilan lainnya terikat pada kode etik profesi serta peraturan disiplin ASN. Jadi sama-sama terikat kita ini. Hakim terikat pada kode etik hakim, sementara ASN maksudnya panitera dan kepanitraan dan kesekretariatan juga terikat pada kode etik profesi dan peraturan disiplin. Untuk itu saya menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap pelanggaran kode etik disiplin ini. Kedua, setiap pelanggaran kode etik akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku. Ini bukan saya saja yang mengatakan, tapi ini pesan dari Mahkamah Agung demi menjaga kredibilitas kita di lembaga peradilan ini. Yang berikut, bahwa kedisiplinan waktu, ketaatan SOP serta tertib administrasi harus menjadi budaya kerja bersama. Ini para ketua-ketua PN ya, mohon diperhatikan ini, bahwa disiplin waktu dan ketaatan SOP serta tertib administrasi itu jangan menjadi beban kita, tetapi harus menjadi tanggung jawab yang melekat pada diri kita dan kita laksanakan kepada para pencari keadilan, dan harus menjadi budaya kerja. Perilaku aparatur di dalam maupun di luar kantor tetap mencerminkan martabat lembaga. Kepemimpinan, kami ulangi, pemimpin maksudnya ketua pengadilan, demikian juga para hakim, panitera dan sekretaris harus menjadi teladan dalam integritas, ketegasan dan sikap melayani. Bapak Ibu, dengan disiplin dan integritas yang kokoh, maka kewibawaan peradilan akan tetap terjaga. Saya membuat amanat khusus dan arahan ini kepada ketua pengadilan negeri, 9 ketua pengadilan negeri ya. Secara khusus saya sebutkan, saya susun seperti berikut ini. Kepada ketua pengadilan negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu yang saya hormati, saya menyampaikan amanat khusus yang sangat penting.
Para ketua pengadilan adalah pelopor terdepan dalam memastikan tegaknya integritas. Ingat itu, jangan sampai goyah ini. Ketua justru menjadi kurang teladan. Ketua dan wakil ya, termasuk juga berpakaian. Ya, pakaiannya juga yang harus patut lah. Jangan ada pakaian, misalnya contoh, pakaian di atas batik, di bawah celana jeans. Ya, sepatu pantofel. Ah, ini repot ini. Saya bilang begitu karena saya ada melihat. Jadi saya ulangi, para ketua pengadilan negeri adalah pelopor terdepan dalam memastikan tegaknya integritas, kedisiplinan dan profesionalisme di lingkungan masing-masing. Saudara-saudara, para ketua PN bukan hanya administrator pengadilan, tapi pemimpin moral, pembina sekaligus pengawas internal. Untuk itu saya berharap, pertama, para ketua pengadilan ini jadilah teladan utama integritas, dan segala ucapan, keputusan dan perilaku Bapak Ibu para ketua PN hendaknya mencerminkan kejujuran, keadilan dan keteguhan pada kode etik. Ini untuk mengingatkan saja, karena kita sudah pada tuntutan tertinggi oleh masyarakat, khususnya pada saat-saat sekarang ini. Yang kedua, para ketua dan para ketua PN, perkuatlah pembinaan sumber daya manusia. Laksanakan pembinaan rutin, komunikasi dua arah serta pendampingan bagi hakim dan aparatur agar tercipta suasana kerja yang harmonis dan profesional. Tegakkan pengawasan internal secara efektif. Bangun sistem pencegahan pelanggaran melalui monitor kinerja. Jadi ini diusahakan pencegahan, jangan sudah terjebak baru diperbaiki. Lebih baik dicegah daripada mengobati. Sekali lagi, bangun sistem pencegahan pelanggaran melalui monitor kinerja, evaluasi berkala, serta penanganan cepat terhadap pengaduan masyarakat dengan tetap menjunjung azas keadilan dan profesionalitas. Tingkatkan kualitas pelayanan publik. Pastikan seluruh layanan peradilan berjalan transparan, sederhana, cepat, humanis, dan berorientasi pada kepentingan pencari keadilan. Ini jangan cuma sekedar didengar. Kami para hakim-hakim tinggi akan terus memonitor Bapak Ibu, apakah benar Bapak Ibu melaksanakannya. Hal ini tercermin dari putusan-putusan Bapak Ibu yang masuk ke pengadilan tinggi. Bagi kami ada catatan-catatan tertentu. Contoh misalnya, mengapa kalau sudah perkara ini dari pengadilan ini, begitu kita buka, benar kan si Anu ini. Jangan sampai begitu ya. Harus ada merek bagi Bapak Ibu, merek yang baik. Bangunlah budaya kerja yang bersih, disiplin dan melayani. Jadikan kantor pengadilan sebagai ruang yang memberi keteladanan moral bagi lingkungan sekitar. Kami, para hakim di Pengadilan Tinggi Bengkulu ini, siap memberikan dukungan kepada Bapak Ibu para ketua pengadilan untuk melakukan pembinaan, koordinasi dan supervisi demi terwujudnya peradilan yang profesional dan berintegritas. Tetapi jangan sampai, ya, kita break sebentar ya.
Baik, izin saya lanjutkan ya. Mungkin ini tinggal 2 atau 3 menit lagi. Sekali lagi kami ulangi, karena ini merupakan amanat dan pembinaan juga kepada Bapak Ibu yang Ketua Pengadilan Negeri yang datang dari jauh. Jadi sekali lagi kami di Pengadilan Tinggi ini, Pengadilan Tinggi Bengkulu ini siap memberikan dukungan, pembinaan, koordinasi dan supervisi demi terwujudnya peradilan profesional dan yang berintegritas. Pembinaan dan pengawasan internal. Bapak Ibu para hakim tinggi dan para ketua PN yang saya hormati, pembinaan dan pengawasan internal sebagaimana tetap kita laksanakan baik di Pengadilan Tinggi maupun di Pengadilan Negeri bukanlah untuk mencari kesalahan, tetapi untuk memastikan roda organisasi berjalan di jalur yang benar. Oleh karena itu ini tetap harus Bapak Ibu laksanakan. Karena itu saya mengharapkan Bapak Ibu tetap melakukan pembinaan secara berkelanjutan dan jadikanlah evaluasi sebagai sarana perbaikan, bangun budaya saling mengingatkan dan dalam kebaikan. Ini perlu diulangi untuk membangun budaya saling mengingatkan dalam kebaikan. Kadang-kadang Bapak Ibu kalau diingatkan ada yang tersinggung, padahal tujuannya untuk kebaikan. Jadi bagaimana cara membangun budaya ini, tentu Bapak Ibu dengan pengalaman yang cukup tentu sudah mengetahui bagaimana caranya sebagai pimpinan. Dan ciptakanlah lingkungan kerja yang terbuka, jujur dan bertanggung jawab. Sebuah lembaga yang kuat adalah lembaga yang mau diperbaiki dan siap memperbaiki diri. Penegakan hukum yang sejati adalah penegakan hukum yang berpihak pada kebenaran dan keadilan. Jabatan yang kita emban ini adalah amanah negara. Pada saatnya semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban, bukan hanya di hadapan hukum dan masyarakat serta negara, tetapi yang penting lagi adalah kita harus mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu marilah kita menjaga kehormatan diri dan lembaga ini dengan penuh integritas. Melalui momentum penandatanganan fakta integritas yang sudah kita laksanakan ini, saya mengajak semua kita untuk memperbarui niat pengabdian. Jadi ini bukan sekedar ya, karena jauh-jauh ini dari Bintuhan, dari Muko-Muko dan dari Tube yang paling jauh-jauh ya. Jadi sekali lagi saya mengajak kita semua untuk memperbarui niat pengabdian, bekerja dengan hati nurani yang bersih, menjunjung keadilan dengan penuh tanggung jawab, serta menjaga marwah peradilan dengan sebaik-baiknya. Saya percaya dengan kebersamaan dan komitmen yang kokoh yang telah kita tunjukkan dalam fakta integritas ini, Pengadilan Tinggi Bengkulu beserta seluruh pengadilan negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu akan menjadi institusi yang dipercaya oleh masyarakat sebagai institusi yang bersih, berwibawa, modern dan melayani. Dan sebagai penutup, demikian sambutan dan amanah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan tuntunan, kekuatan dan perlindungan kepada kita semua dalam menjalankan tugas mulia ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama yang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Selesai. Menyanyikan lagu bagimu nanti, hadirin dimohon berdiri.
zona integritas dipimpin oleh Saudara Muhammad Haryo Julian Putra SH. Yel-yel Ampung Pengadilan Tinggi Bengkulu, Mahkamah Agung, Barilu, Pengadilan Tinggi Bengkulu. Pembacaan doa oleh Sekretaris Pengadilan Tinggi Bengkulu kepada Bapak Haji Nursani SH. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kita semua, pun kita agama wajah doa akan dari kita Islam dan bagi yang berdoa lain. Mohon kita berdoa. Astagfirullahaladzim kulli dzambin wa atubu ilaika anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan nabiyin hamdan mu'adhin amriya rabbil majid. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana ighfir lana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal-amwat innaka Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarrana wa tawassulana wa tabulana wa dzikirana ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jannatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa dawatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakatil maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula acara penandatanganan fakta integritas dan komitmen bersama Pengadilan Tinggi Bengkulu dan para ketua Pengadilan Negeri Sewilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu. Mari kita tutup dengan bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.